Oke, halo guys. Okay, so this is 23rd of March 2023. Saatnya untuk mengupdate 6 bulan progres PhD aku. So, kayak yang aku bilang, commencement date aku kan tanggal 31 Oktober, berarti technically PhD program aku mulai tanggal segitu. So, I'm making this video untuk kayak holding myself accountable dan juga masih update ke teman-teman kayak what's going on with my life right now. Okay, so jadi 6 bulan dalam PhD aku ini sebenarnya bisa dibagi rapi menjadi 2 periode, yaitu Oktober sampai Desember, juga Januari sampai Maret gitu. Jadi kayak dalam 3 bulan ini ada hal-hal yang gimana ya, kayak PhD program aku tuh aku agak sulit menceritakannya, tapi intinya tuh PhD program ini nggak cuma tentang risetnya aja gitu loh ternyata ya. I was excited to start everything on research, langsung kayak ya oke risetnya apa, oke gimana nih, oke ayo langsung bla 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 bla, but it doesn't quite work like that. And honestly I'm glad. I also talk to my peers, mereka tuh selalu bilang kayak ya tahun pertama ya 6 bulan pertama mah emang kayak gitu. There are more kayak explorations, reading, kayak entertaining ideas, etc. At that point aku masih belum tahu gimananya itu waktu kuartil pertama, let's say ya Oktober sampai Desember itu adalah Q1 dan Januari sampai Maret adalah Q2 misalnya gitu ya. Jadi kayak di Q1 ini yang aku lakukan adalah kayak getting used to living alone, kayak doing chores yang kayak nyuci baju. Maksudnya walaupun kayak you guys could argue that ya udah sih, misalnya di Jakarta juga kalau gue ngekos gue bakal kayak gitu, atau di Jogja kemarin, tapi enggak. Kayak I would say hidup tuh nggak se-convenient di Indonesia sih menurut aku. Di sini tuh hidup tuh kayak ini, aku nggak terkendala uang ya karena aku single, dan kayak stipend yang diberikan ke aku tuh lebih dari cukup untuk menghidupi satu orang, dan aku bahkan masih bisa nabung gila-gilaan. Jadi kayak ya udah, itu pun aku nggak merasa kurang gitu, nggak juga. Jadi ya udah gitu. I'm not talking about money here, but in Indonesia everything is so convenient. Kayak kalau misalnya aku dulu kemarin waktu di Jogja, literally kosan aku jalan gak sampai 2 menit udah ada laundry gitu, dan laundrynya akan ngeringin juga lagi buat aku, jadi benar-benar nyuci dan ngeringin. Sementara kalau di sini tuh ya if you wanna go to a laundromat ya lo datang sendiri pakai koin, etc. And most houses have their own kayak mesin cuci anyway, so you do it gitu. Jadi ya kayak gitu harus ngelakuin sendiri. Terus kalau misalnya mau berkebun gitu, kayak aku misalnya di sini tuh salah satu chores aku adalah kayak setiap 3 bulan sekali kali ya, sebulan sekali atau 3 bulan sekali kali ya, akan diminta untuk potong rumput. Terus ya udah potong rumput. Sementara kalau di Indonesia aku dimintain tolong potong rumput, aku akan panggil tukang atau aku akan panggil satpam di depan untuk bantuin aku potong rumput gitu loh. Tapi ini tuh nggak kayak gitu, so everything's just more kayak mandiri, quote to quote, doing many things that I never thought I would do. Dan ya udah adapting dengan itu semua, termasuk kalau misalnya sakit tuh gimana ya, kayak gitu-gitu deh. Jadi pas Oktober sampai Desember itu aku mau membiasakan diri untuk itu. Sama juga supervisor aku tuh bilang coba bikin kayak try to find your community gitu, kayak ketemu sama orang supaya
lo tuh build support system, PhD itu berat, bla 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 gitu. Walaupun ya most of your journey you will do alone, but it'll be better if you have a community to share your thoughts with, kayak gitu. So ya udah aku memutuskan untuk pergi-pergi, misalnya pergi-pergi ke potluck Christmas and New Year's, terus ada pergi ke party PhD students yang kayak gitu-gitu. Dan kayak ya udahlah mencoba untuk mengikuti berbagai kegiatan non committal dulu, karena aku bukan tipe yang kayak ada tuh orang yang begitu datang, oh gue mau ini, gue mau ini gitu, misalnya kayak ikut himpunan, ikut volunteer, ikut ini, ikut itu gitu yang ambis-ambis gitu. Nah sementara aku tuh orangnya nggak kayak gitu, jadi ya udah. Oke, nah sementara untuk Januari sampai Maret, nah ini baru Q2 ini adalah the research. I don't think this section will last very long either, kayak soalnya what can I say ya, PhD for social political scientist tuh nggak semenarik itu gitu loh. Kayak okay, I could argue that maybe orang-orang yang ada di STEM field yang nge-lab juga mereka bisa argue kalau nge-lab juga bosen coy, misalnya kayak gitu ya. They could argue, tapi kalau misalnya para social and political scientist tuh mereka juga nggak, ya they read books, surf the internet, find out about things they want to find out. Kayak ya udah, kayak literally nge-lab itu adalah duduk di komputer dan browsing the internet, reading a lot of things yang kayak gitu-gitu aja, udah, that's it. Jadi ya udah deh, sehingga sulit untuk mengage kerja gitu. Sehingga jadi ya I would say ya udah kayak gitu aja. Tapi ngomong kayak gitu aja tuh bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain ya. Aku ngapa-ngapain gitu, tapi ngapa-ngapainnya tuh if you see me doing it for the last January, February, March 3 months, lo akan kayak ya terus gitu. Dan ini juga alasan kenapa aku nggak pernah ngomong apa-apa, kayak tidak mengkontenkan, karena it's hard to content your life when it's so boring gitu loh. It's not like I'm engaging in like highly intellectual and academic situation every day seru banget, kayak enggak coy. PhD tuh very very solitary, even for me who enjoys solitude, struggling parah banget sama loneliness. So if you see my face a bit more worn out, ya itulah alasannya kayak gitu. Dan gak seceria biasanya, maybe I'm currently going through a lot, jadi kayak ya udah sesantai itu aja. So what did I do? Pertama, aku ngobrol sama banyak mahasiswa PhD juga, aku dikenalin sama ada orang Indonesia juga. Terus abis itu aku ngobrol sama temen-temen yang ada satu ruangan sama aku. Jadi aku dapet ruangan aku literally Januari, jadi kayak aku dapetnya Desember tanggal 20 akhir. Terus aku kayak ini libur gitu kan. Terus ya udah akhirnya tanggal Januari tanggal 3 atau tanggal 4 gitu aku udah masuk ke kantor, ya obviously nggak ada orang, tapi ya udah I made my own space, kayak reading, kayak naro-naro sticky notes, naro-naro buku, naro-naro hiasan-hiasan yang kayak ya aku banget lah, dan make the space my own gitu. Terus ya udah deh aku kerjanya di kampus, walaupun aku tahu sih nggak ada bedanya sama kerja di rumah kan. Jadi kayak ya udah aku kerja aja di kampus, bla 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 bla. And as the time goes, mulai banyak orang yang berdatangan gitu. Kayak ya udah kiranya aku kenal sama udah at least 8 orang lah yang ada di ruangan aku, and it comforts me. And kayak ya udah mereka pasti nanya kan kayak tahun keberapa, tahun pertama, oh baru, bla 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 gitu kan. Terus aku jadi nanya kayak gimana, sumpah gue bingung deh kayak gitu-gitu. Terus mereka kayak ya udah kayak ya 6 bulan pertama tuh emang kayak gitu, setahun pertama tuh emang kayak gitu ya, emang bingung aja, bla 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 bla. Jadi mereka tuh bilang kayak intinya sih baca aja, ikutin kata supervisor. Terus aku cerita nih, supervisor aku kayak terjadi suatu shuffle tim gitu. Jadi
yang rekrut aku untuk masuk Monash itu dia pindah universitas gitu, sehingga karena dia pindah universitas dia udah nggak boleh jadi pembimbing utama lagi kan, sehingga akhirnya pembimbing kedua aku itu harus naik tingkat ke pembimbing utama, terus yang pembimbing utama pindah ke pembimbing kedua, terus abis itu karena aku risetnya tentang Indonesia, mereka suggest untuk onboarding orang dari Monash Indonesia, dan kemudian udah terjadi sehingga sekarang aku punya 3 supervisor, 1 cewek 2 cowok. Yang prinsipalnya, main supervisornya orang Monashnya itu yang cewek, dia adalah language kayak prof di language and sociocultural gitu, yang emang Indonesian studies. Baru pembimbing keduanya kriminolog, pembimbing ketiganya public policy specialist. Jadi ya ini timnya udah, kalau kata pembimbing aku sih udah oke lah, udah kayak this is a good team but we can be amazing team, kayak kalau kita berempat sebaik maksudnya kayak kooperatif dan saling kerja sama gitu. Terus udah belum pakai coklat. So before all of that, jadi bulan Januari sama Februari Januari sih sebenarnya aku lebih banyakkan lossnya gitu loh, kayak aduh gue ngapain ya, ini apa ya, kayak gitu-gitu. Terus kayak ya udah aku baca buku, baca ini, baca itu, kayak baca-baca aja sampai pusing, sampai gila, lo baca-baca aja sampai gila kayak gitu. Baru tuh aku kayak oh ini tuh bisa deh nih kayaknya, kayak kalau teman-teman ngikutin, if you guys follow my Instagram, you would see kayak di kamar aku tuh banyak banget sticky notes, dan di meja aku juga banyak banget sticky notes. Itu tuh isinya kayak misalnya nih yang lagi aku baca sekarang, kayak important concepts, backbone of this research, terus kayak the current most pressing cybercrime issue, terus search for Indonesia based cybercrime, kayak gitu-gitu. Jadi kayak mengingatkan diri aku sendiri. Terus ada nih yang kayak concepts to entertain, terus research problem, terus ada kayak segitiga, aku sih bilangnya ya segitiga problem, karena itu adalah problem-problem riset aku kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya udah apapun yang aku pikirin aku tulis aja dulu di sticky notes, terus lama-kelamaan sticky notesnya build enough untuk jadi kayak sesuatu yang bisa aku kayaknya gue harus cari tahu tentang ini deh gitu. Nah kemudian aku ngelakuin literature review. Nah aku tuh agak bingung gitu kan, ini sebenarnya yang acceptable tuh kayak apa gitu. Cuman aku ngobrol lagi sama banyak orang dan mereka bilang kayak ya nggak ada sih, nggak ada patokannya. Pokoknya ya udah lo scoping aja gitu sampai lo ngerasa cukup gitu. Terus ya gue nggak pernah merasa cukup kan. Jadi ya agak bingung nih di sini. Cuman abis itu gue mikirnya kayak oke nih kan dosping gue juga tahu kalau gue baru mulai riset itu adalah bulan Januari kan, karena mereka bilang tuh udahlah November Desember lo libur aja, kayak acclimatize yourself, terus mencoba untuk fitting in hidup di Australia gimana, ini kan pertama kalinya juga lo hidup sendirian bla 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 bla. Jadi kayak ya udah. Jadi mereka juga tahu nih aku baru mulai riset tuh bulan Januari. Nah Januari, Februari, Maret itu aku merasa kayak oke, yang visible tuh sebenarnya berapa sih kayak gitu. Nah terus aku ngobrol sama teman aku bilang kayak kalau gue aiming around 30 literatur gimana gitu. Terus dia kayak, terus aku tanya menurut lo itu udah cukup belum untuk kayak progress review pertama gitu. Terus kayak ya cukup sih kalau literaturnya nggak cuma buku, kalau literaturnya nggak cuma jurnal gitu. Terus aku bilang ya nggak cuma jurnal sih, buku juga, metode juga, segala macam. Terus habis itu kayak oh ya udah nggak apa-apa kok bisa gitu. In the end akhirannya sampai tanggal 14, and then something big yang membuat aku kayak like going through a lot itu terjadi, sehingga aku
aku mengurangi pace bekerja aku just to deal with my mental health first gitu loh, karena aku nggak mau keluar dari PhD ini menyesal terus kayak PhD, kayak aku nggak mau itu terjadi. Sehingga kayak ini aku lagi nurunin pace kerja aku untuk kayak deal with my um, mental health issues lah, intinya kayak gitu. Dan ya udah, I'm coping, dan ya udah gitu. Aku memikirkan kayak sampai tanggal 14 kemarin itu aku dapat 40 literatur yang udah aku review gitu. Terus karena aku bacanya tuh end to end, kayak aku bisa baca skimming cepet yang kayak oh oke, set ya ini kayak gitu. Tapi aku banyak menemukan kayak random trivia yang adanya tuh di bagian-bagian yang nggak kebaca kalau aku skimming gitu. Jadi sejak saat itu aku kalau literatur review tuh end to end gitu, sehingga it's easier buat untuk mendapatkan ide-ide gitu kan. Sudah, itu yang aku lakukan. Dan aku dapat 30 literatur on kayak cybercrime, cyber security issues yang ada di global dan Indonesia, sama kayak 11 buku on metode yang kayaknya sih aku pengen pakai ini gitu. Terus jadi kayak yang buku metodenya itu aku baru nambah satu, aku baru nyelesain satu lagi. Terus ada satu lagi yang masih aku pengen, harusnya sih aku selesain, cuman I'm a bit kayak itu tadi going through a lot, jadi ya udah. Nah sehingga sekarang aku lebih memutuskan untuk mencoba ngelihat kayak data-data diskusi publik yang ada di internet dan lagi ngomongin soal isu cyber security dan cybercrime di Indonesia ini. Terus abis itu aku transkrip, aku coba coding untuk nemuin beberapa kayak emergent konsep yang datang dari diskusi-diskusi publik itu gitu. Aku dapet saat ini transkrip yang aku dapat cuma baru satu, dan itu diskusinya SafeNet on kayak digital rights situation tahun 2023, dan itu aja udah 50 halaman sendiri gitu loh. Sehingga kayak I'm taking my time to code it, kayak limiting myself to like ya pokoknya nggak lebih dari 15 page per hari kayak gitu, karena kalau nggak burn out dan ya balik lagi going through a lot. Jadi ya udah. Terus aku lagi nungguin yang kedua juga. Yang kedua I would assume dia akan 50 page juga, jadi ya udah aku sabar aja gitu loh. Terus what I'm doing. Terus akhirannya di bulan Maret ini aku bimbingan, tapi pembimbing aku yang ketiga belum bisa datang karena dia ada di Indonesia guys. Jadi dia kayak aku meeting di set tuh jam 11, berarti kan di Indonesia itu kurang 4 jam, berapa? 10, 9, 8, 7, kayak jam 7 pagi, so early, kayak nobody has meetings at 7 AM gitu kan. Jadi aku ngerti juga. Dan ya udah, intinya sih mereka merasa kayak main supervisor aku merasa 40 literatur yang udah aku baca dan research direction yang sudah aku pilih tuh bagus, kayak ya udah oke lah gitu. Terus dia juga bilang ya udah continue what I'm doing aja, so I'm really pleased with that. Dan ntar ada bagian yang aku pengen bicarain soal ini khusus. Terus abis itu supervisor aku yang kedua dia bilang kayak ya oke, ini research base-nya udah oke, cuman kayaknya lo tuh harus lebih mikir long term, karena kalau neliti kebijakan kan fluid, jadi ada kemungkinan tiba-tiba nih di tengah lo lagi ngerjain PhD ini terus kebijakannya berubah. Nah jadi leave room for improvements kayak gitu-gitu. Jadi bikin desain penelitian jangan terlalu rigid, bla 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 bla. Terus abis itu dia juga bilang kayak ini kan naskah akademis, jadi you have to think about the academic contribution, kayak pilih tuh teori-teorinya sosiologi, kriminologi, atau politics atau bahkan kebijakan, kayak nanti supervisor lo yang ketiga kan bisa bantuin kayak gitu. Terus abis itu kayak coba di perspektifnya diperbesar juga, kayak jangan cuma tahu apa yang ada di Indonesia aja, tapi lo juga cari tahu apa yang ada di Asia, apa yang ada di Australia.
terus ngeliat tuh lika-liku perkembangan cyber security policy developmentnya tuh kayak gimana, kayak gitu. Nah terus abis itu dia juga bilang kayak gimana caranya bikin penelitian yang bikin sense of urgency untuk misalnya nih oke, pemerintah Australia bisa bantu apa, kayak gitu loh. Jadi kayak apa, a more, bukan compelling ya, tapi a more research yang nge-pull strings untuk kayak call to action ya. Jadi untuk lebih ke arah bikin penelitian yang calling to action tuh gimana, kayak gitu. Terus ya udah aku kayak oh iya, so I gained a lot of insights and stuff, and I also took other classes, kayak banyak kelas-kelas yang aku ambil untuk kayak completing my graduate hours, also alongside kayak menambah skill aja, quote to quote kayak gitu. Itu juga banyak yang aku lakuin. Terus another thing I'd like to talk about itu adalah pas supervisor aku kayak apa ya, I think I'm experiencing a culture shock, dimana kalau misalnya waktu aku bimbingan di Indonesia, aku tuh merasa kayak they never told me that I'm doing a great job, kayak they're not generous with their words gitu. Kayak maksudnya I mean ya, pembimbing aku ngomong kayak misalnya Mas Hakim, Pak Riza itu ngomong kayak okay, great job Irnasya, kayak but it's when I finished my research gitu. Jadi I finished my research and then aku masuk ke international conference bla bla bla, baru tuh kayak okay, great job Irnasya, kayak gitu. Cuman ini tuh bener-bener aku merasanya aku belum ngapa-ngapain, tapi kayak ya udah dapet, kayak they're so generous with their words, dan aku kena mental. Ya udah guys, aku kena mental simply karena they're so kind, aku sampai bingung kayak gitu-gitu deh. I think it's part of culture shock juga, could be argued. Jadi ya udah, I'm dealing with that. Another thing that I'm dealing with other than this main thing gitu. So that's it for my 6 months progress review. I think we should see each other again in another 6 months. Kayak ya, tapi aku nggak bisa, tapi kayak teman-teman nggak bisa, you guys cannot say that aku nggak pernah upload ya. I mean I upload bi-weekly di podcast episode aku yang PH drama rama-rama, and I'm pretty much talking also about my ini kan, kayak progress aku selama di sana, walaupun lebih topical and thematic bersama dan komparatif bersama aku dan teman aku. Jadi kayak you guys have content from this channel, okay? So you cannot say that I'm not uploading. So I guess I'll see you next time. Aku tuh sebenarnya pengen melakukan konten yang lain juga, tapi aku tuh nggak mau ngelakuin lifestyle content guys. Kenapa? Because my lifestyle is a mess. Kayak ya udah, I am a mess, so my lifestyle is a mess. My room hasn't been tidied up in the last week simply because I'm too lazy to do so. Jadi ya udah, kayak skip dulu gitu. I don't know what else I would like to do. So if you have like any suggestions atau kayak Mbak Ines bikin ini, Kak Ines bikin ini, so reach me at my Instagram at irnasyach. I also have a Twitter for academic purposes only at irnasyahadi, and of course this YouTube. And I have a TikTok, but I don't like TikTok so much to the point that I think I'm not gonna use it. Jadi ya udah sih kayak gitu. Okay guys, thank you for watching. Thank you for tuning in for my 6 months progress review. I'll see you next time.